Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog langsung di IAM Expo Las Vegas, Amerika Serikat. Di video kemarin kita kan udah tuh kupas tuntas sedikit ya mengenai KYT R2R atau R2R. Nah, sekarang nih karena banyak banget nih teman-teman sekalian yang bertanya tentang helm yang karbon satu lagi dong. Nah, oke, kita akan bahas helm yang satu ini. Helm ini adalah salah satu helm yang bisa dibilang flagshipnya dari helm KYT. Helm ini sudah bisa dibilang lolos homologasi FIM atau FRHPE 01 yang bisa dipakai sama Enea Bastianini, Augusto Fernandez, dan semua pembalap-pembalap Grand Prix. Ini adalah KYT KX1 Race. Langsung aja kita coba simak dan kita akan coba kupas tuntas mengenai detail dari helm ini. Langsung aja yuk. Nah, ini dia teman-teman sekalian ya. Dua contoh dari helm KYT KX1 Race yang udah lolos homologasi FRHPE ya. Pokoknya homologasi FIM sehingga helm ini bisa dipakai ya mulai tahun 2023 ini oleh pembalap-pembalap Grand Prix seperti kayak contohnya adalah Enea Bastianini itu yang ada jadi backdrop dari booth KYT di IAM Expo. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian bisa lihat di sini ya. Jadi pada dasarnya secara umum dia itu memiliki bisa dibilang tuh upgrade ya bila dibandingkan dengan helm sebelumnya. Kalau misalkan teman-teman sekalian bisa ingat ya, di tahun-tahun sebelumnya itu KYT dan juga Suomi ya, sister brandnya itu menggunakan SRGP. Nah, ini adalah pengganti dari SRGP teman-teman sekalian. Nah, jadi ada beberapa pilihan ya, kayak ini adalah menggunakan warna solidnya. Ini warna putih gitu ya, ini warna putih, dan ini nih yang paling bisa dibilang cukup eksklusif dan juga bisa dibilang ini flagshipnya banget gitu ya, itu menggunakan warna karbon hitam. Nah, ini mirip juga seperti kalau dilihat ya kayak NZ Race yang karbon kalau misalkan teman-teman sekalian punya. Nah, balik lagi ya, kita akan coba telusuri detail demi detail ya. Nah, yang pertama ini nih yang pasti ya, KX1 ini didesain selama 3 tahun ya. Salah satu pendesainnya adalah Emiliano yang juga hadir di IAM Expo ini. Nanti kita akan juga mendengarkan di video khusus mengenai bagaimana dia mendesain dari KX1. Nah, jadi pada dasarnya proses development dari helm ini itu sekitar 3 tahun teman-teman sekalian. Ya, kalau saya sih ngelihatnya ini tuh helm benar-benar eksklusif, keren banget ya. Beratnya ya, kalau dipegang itu memang sekitar apa ya? Mungkin mirip-mirip ya dengan NZ Race yang karbon, bisa dibilang seperti itu ya. Dia tuh ya cukup ringan sehingga harusnya dia tidak membebani dari leher kita. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian ya. Nah, ini bentuknya kayak gini. Ya, saya coba untuk putar-putar dulu ya untuk memperlihatkan kepada teman-teman semua seperti apa detail fisik dari KX1 ini. Nah, ini ada spoilernya di belakang gitu ya. Spoiler belakang keren banget sih ya. Panjang banget gitu ke belakang. Ini mungkin karena memang riset di MotoGP yang meminta mungkin KYT untuk bikin spoiler belakang agar tidak terjadi turbulensi ya, di aerodinamikanya itu jadi lebih panjang. Nah, ini dia teman-teman sekalian. Nah, begitu pula juga dengan yang putih. Kalau yang putih mungkin beberapa detailnya benar-benar bisa kelihatan banget ya. Kayak misalkan depannya, belakangnya, sampingnya, semuanya ini kelihatan banget. Ini keren banget nih. Yes. Nah, apa yang bisa kita lihat ya di sini? Nah, secara umum ya ini tuh mirip kayak misalkan di bagian atas ada ventilasi gede banget ya ventilasinya, dan dibuat dia tuh tiga lubang khusus di bagian dahi. Jika kita kemarin membahas mengenai R2R, dia kan di bagian dahi nggak ada ya, karena ada visor di sini. Nah, karena dia nih kalau untuk yang KX ini merupakan single visor, dia tetap ada nih teman-teman sekalian. Ya, ininya. Nah, sebelum kita berlanjut kepada ventilasi bagian bawah, nah ini shellnya ini terbuat ya dari bahan tricarboco. Jadi ada karbonnya juga, terus ada
ada Kevlarnya gitu loh. Kalau nggak salah ada tiga material yang membangun dari bagian shell, dan shellnya ini terdiri dari tiga ukuran teman-teman sekalian. Mulai dari yang shell kecil untuk KX1 ukuran XS, lalu ukuran shell M untuk ukuran helm S dan M, dan shell L untuk ukuran L, XL, dan double XL. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Yes, keren banget ya. Balik lagi ke daerah ventilasi, ini yang bagian depan ada 3. Sementara untuk yang bagian depan, ini teman-teman sekalian bisa lihat ya, dia ini ada sekitar 2 di sini. Ya, ini bingung kan gimana cara buka nutupnya. Nah, dia itu buka nutupnya dari dalam teman-teman sekalian. Emiliano langsung sebagai desainer langsung membantu saya. I would like to open and close the front ventilations. From inside. Ya. There is. Yo, jadi dari dalam ya teman-teman sekalian ya. Oh, I will take close up and also the light. Yes. Oh, yes. Di ini teman-teman sekalian ya. Jadi ini tuh dikatasin. So how can we operate? Okay. Yes. Ya. Jadi dari dalam itu di maju maju mundurin gitu loh teman-teman sekalian. Jadi di dalam. Nah, jadi seperti itu. Dan untuk yang bagian atas ya, untuk bagian atas bagian dahi itu kita mudah karena di sini ada knopnya langsung tutup dan buka. Nah, yang juga cukup menarik adalah dia ini memiliki visor yang cukup lebar ya. How much field of view? Yeah. Thank you. How much the field of view? The visor. Vertical is 92 degree. Oh, vertikal ya, secara vertikal ada 90 90-an derajat, dan peripheral ya, secara peripheral 10 degree. 210 derajat maksimum. Ini cukup lebar banget teman-teman sekalian ya. Cukup lebar banget ya. Dan kita bisa lihat di sini visornya memiliki sistem open ya. Sistem open yang this is new ya, right? Yes, completely new. Completely new. Alloy, How can bagaimana cara membukanya? Oke. Oh, this one. Oke. Nah, ini yang sudah ini. Nah, ini teman-teman sekalian bisa lihat, hanya ditekan saja ya. Jadi you just and then push the open, and then lalu di push tulisan opennya lalu dinaikin. Apakah dia memiliki roto translation? No. Oke, jadi dia tidak memiliki roto translation seperti kayak R2R. R2R ini memiliki roto translation. Kalau di sini enggak teman-teman sekalian. Lalu kita beralih ke bagian atas nih teman-teman sekalian. Jadi di sini tuh ada dua nih, menarik nih. Ada 2 input dari ventilasi bagian atasnya. Jadi ini tuh pemikirannya adalah ketika pembalap itu melakukan tuck-in, itu bisa masuk hanya yang dari belakang aja. Kan kalau misalkan pembalap lagi keadaannya tuh diri biasa atau riding style yang biasa, itu kan melaluinya di sini ya, depan dan juga belakang. Nah, pada saat dia berada di belakang visor screen ya, windshield dari motor, itu kan yang ini ketutupan windscreen ya, sehingga dia tuh bersisa hanya yang belakang aja gitu loh teman-teman sekalian. Nah, sehingga kalau misalkan kita pakai 2 gini, jadi walaupun dia tuck in, angin tetap bisa masuk ke dalam helmnya melalui yang bagian belakang. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita bisa lihat juga di sini bagian spoiler belakang itu panjang banget ya. Nih, kita bisa lihat di sini, dan kita bisa lihat di sini ada 2 ventilasi output ya. Dari KX1 ini dia sudah DOT yang pasti. Ini beneran DOT, ini tulisannya begini. Terus ada ECR 06 teman-teman sekalian. Ini keren banget. KX1 Race namanya. Nama resminya tuh KX1 Race. Yes, ini untuk yang putih gitu ya teman-teman sekalian. Dan kita bisa juga lihat nih yang untuk yang
apa namanya, karbon. Sama teman-teman sekalian ya. Untuk yang karbon juga memiliki ventilasi atas juga 2. Sementara yang depan itu bisa dibuka dan ditutup. Dan yang belakang itu nggak bisa dibuka dan ditutup. Nah, jadi seperti itu sama. Ventilasinya juga sama, semuanya sama gitu ya. Dan dia sudah visornya sudah flat, udah pasti, udah flat visor. Terus habis itu sudah menggunakan pin lock. Ini kayaknya udah pin lock 70 ya. Gini, kalau misalkan teman sekalian punya pin lock yang 120 gimana ya? Waduh, belum tahu nih ya. Kayak gitu. Nah, kita lihat sekarang untuk bagian dalamnya nih teman-teman sekalian nih. Ini juga cukup menarik nih. Wow. Nih ya, ini top banget di sini. Dan double daring udah pasti. Ya, double daring. Lalu ada emergency, bukan emergency, apa nih namanya? Buat nyopotin ini teman-teman sekalian. Ya, nih kalau misalkan kita dalam keadaan bahaya, misalkan jatuh segala macam kan susah untuk bisa, kadang-kadang kita menemukan keadaan di mana helm itu susah untuk dicopot di kepala, dan di bagian emergency ini kita tinggal pull, tarik bagian sininya sehingga paddingnya ini bisa copot dan helm bisa dilepas dari kepala pengendara yang amit-amit jatuh kayak gitulah. Nah, gitu. Nah, ini menggunakan ukuran M, ini artinya dia berada di ukuran shell yang kedua, yang M. Nah, jadi seperti ini teman-teman sekalian. Untuk yang KX1 Race ini sih oke banget sih ya. Saya akan coba untuk nyobain helm ini tuh rasanya kayak apa kalau dipakai. Nah, teman-teman sekalian, sekarang saatnya untuk nyobain KYT KX1 Race. Kalau yang karbon tadi itu ukurannya M dan itu biasanya nggak muat di saya. Dan ini ukurannya itu L teman-teman sekalian. Dengan shell yang bisa dibilang shell yang gede nih, shell L ya. Kalau yang M kan masih ukuran shell yang M, yang kecil. Kita akan cobain teman-teman sekalian. Wah, gimana nih rasanya nih ya, menggunakan helm. Wah, ini ukuran L nih pas banget nih, asli. Nih, cobain dilihatin dulu ya. Saya ya, sip. Wow, wise. Wah, pasin dulu. Nah, jadi memang sama kayak helm-helm balapan biasa teman-teman sekalian. Jadi memang bener-bener tight banget di sini. Bener-bener tuh merasa kayak kita tuh dipegang banget sama yang namanya liner dalamnya. Nih teman-teman sekalian bisa lihat di sini. Bisa saya tutup. Wah, KX1 Race nih. Mantap nih teman-teman sekalian, bisa lihat di sebelah kanan, di sebelah kirinya, dan di sebelah belakang di sini spoilernya kayak apa. Cuman ini sih saya demen banget sih makanya, asli. Ini tuh bener-bener proper banget, helm racing banget. Bentuknya tuh bener-bener buat saya tuh ya, apalagi nih yang warna hitam ini ya, yang warna hitam dop dengan beberapa detail-detail itu, highlightnya merah kelihatan banget, dan ini keren banget sih kalau menurut saya sih ya. Terus ini tinggal dikunci, double daring gitu ya teman-teman sekalian. Wow, nice. Dan dia tuh enteng banget. Jadi pas dipakai itu bener-bener kalau saya sih merasanya itu tidak akan membebani dari punggung kita gitu loh teman-teman sekalian. Ini pakai kacamata dulu. Jadi pada dasarnya dia tidak akan membebani punggung dari kita. Nah, jadi itu aja teman-teman sekalian ya. Review singkat mengenai helm flagshipnya KYT yang baru, yaitu KYT KX1 Race. Jadi pada dasarnya ini benar-benar helm yang peruntukannya benar-benar race banget gitu ya. Di Indonesia sih pada saat ini ya, di Februari 2023 ini belum dijual sama PT Terakusuma ya, selaku produsen dari helm KYT. Namun rencananya memang mungkin nggak sampai pertengahan tahun, nah mungkin di PRJ, mungkin nanti di PRJ 2023 KYT Indonesia, KYT di Indonesia itu akan menjual ya untuk umum pasti KYT KX1 Race. Teman-teman sekalian tinggal tungguin aja, kira-kira seperti itulah. Mengenai harga sih saya pikir sedikit akan di atas NZ Race nanti. Itu aja, semoga konten ini bermanfaat. Sampai bertemu di review selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.